Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila siratikal mustaqim warzuqna al-istiqamata fi ibadatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a summa qama lis-salah fa innahu yakhruju min khati'ati kayawmin waladathu Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amir, semoga Allah muliakan. Yang saya hormati para jamaah yang saya sebutkan satu persatu, semoga kita semua dimuliakan Allah baik dunia dan akhiratnya. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah inayah tasisa kudrahnya. Nikmat yang berlimpah, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita dan meniatkan dalam hati kita untuk talab ilmu di malam Senin di Masjid Besar Al-Amir. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, tempat ini yang begitu megah, masjid yang begitu megah, semoga menjadi saksi di akhirat nanti, dan semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita selamat dunia dan akhiratnya, dan kita semoga diberi tempat yang mulia yang diharapkan oleh kita, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, iqbal tabi'in, para alim ulama, para guru-guru kita semuanya, dengan khusus pada pendiri-pendiri Masjid Al-Amir yang sudah meninggalkan kita. Semoga beliau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, dan semoga beliau mendapatkan rahmat di alam barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala,
dan juga kita penerus ya, seluruh umat baginda Rasul semoga mendapatkan syafaat. Wabilus kepada kita yang ada hadir yang pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan Rasulullah pada kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat yang uzma di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amir yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Tiap hari, tiap detik, minggu, bulan, tahun sudah kita lewati, dan tidak terasa umur kita mungkin udah tua. Tinggal ngitung hari demi hari, detik demi detik, kita akan pulang ke rahmatullah. Jadi nggak mau tidak mau kita, karena kita akan kembali kepada Allah asalnya kita. Makanya kalau kita mendengar bumi setiap hari ia mengundang dan mengeluarkan suara. Ada yang bersuara kata bumi berkata kepada kita, cuma kita tidak mendengar. Kamu sekarang berjalan di punggung di atasmu, bebas kamu dengan maksiat kepada Allah. Allah perintahkan kepadamu semuanya, sama sekali tidak dihiraukan, tetapi besok atau lusa kamu akan kembali ke perutku. Maka kita harus dicermati bahwa kita itu akan kembali, yaitu akan ada, sudah kita mau dunia ini akan ada di perut bumi. Tinggal bagaimana kita di dalam bumi, apakah bumi sayang kepada kita atau tidak. Sayang atau tidaknya tergantung amal perbuatan kita semuanya sewaktu kita hidup di dunia ini. Makanya kita hidup di dunia ini jangan terlena. Kita sedikit demi sedikit harus kita ingat, harus kita tanamkan kebaikan. Terutama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus baik, harus dengan adabnya, dengan syaratnya, dengan rukunnya, yaitu sholat 5 waktu. Karena yang awal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat benar atau tidaknya. Makanya ulama sudah mengatur tentang ibadah kita, bagaimana salat yang baik, bagaimana kita ibadah yang baik, bagaimana wudu yang baik. Jadi diatur dalam kitab fikih. Fikih mengatur untuk ibadah yang sempurna. Ulama-ulama fikih ngambil dari mana? Dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita yang akan dibahas yaitu masalah wudu. Wudu itu jangan disepelekan karena itu adalah syarat daripada sholat. Kata kaidah idan tabassartu fataba masrud. Andai kata atau apabila syaratnya tidak sempurna atau syaratnya tidak baik, maka yang disyaratkannya itu otomatis tidak baik juga. Seperti sholat syaratnya harus suci dulu, yaitu wudu. Apabila wudunya baik, sholatnya insya Allah sah.
jadi sholatnya. Dan apabila wudunya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, wudunya rukun dan padanya wudu, maka sholatnya sama, tidak jadi atau tidak sah sholatnya. Wudu yang baik juga ada pahalanya. Wudu yang sempurna itu adalah ada buah dan hikmahnya bagi kita semuanya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man tawaddo'a li shalah fa ahsanal wudu summa qama ila shalah fa inna yakhruju min khatika yaumi waladatu ummu." Barang siapa yang wudu dan wudu mau sholat, ketika sholat berwudu, wudunya itu diperbaiki, disempurnakan, sebagaimana yang dikatakan yang ada diperjelas di fikih, fardunya, sunatnya, dijauhkan yang membatalkannya. Ketika orang itu mensempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya, baik dalam wudunya, terus dia summa qama ila shalah, mendirikan salat. Ini bahasanya bukan fa'al, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Pekerjaan dengan mendirikan beda. Ya, kalau mendirikan hampir-hampirnya kayak istiqomah, harus benar-benar. Kan dengan terkadang mengerjakan atau kerja atau tidak. Nah, dalam qaim harus dalam qaim berarti adalah kita harus berdiri. Ketika berdiri harus kita lurus, harus baik. Ila shalah tiba ketika salat fa yakhrujul hatika yadatu ummuhu. Hikmah atau pahalanya orang yang wudunya sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau mengampuni dosa seperti dia kayak itu, seperti dia baru keluar dari ibunya. Ini dia bahasanya khoti'ah. Kalau dalam khoti'ah itu ada dosa kecil, bukan dosa yang besar. Di sini ada khoti'ah, kealfaan, kehilapan. Dosa kecil berarti. Ya, semua dosa kehilapan kita, dosa kecil kita, ketika kita berwudu, wudunya baik, maka Allah Subhanahu wa taala menghapusnya, mengampuninya dosa. Makanya sungguh bermanfaat bagi kita semuanya ketika wudunya yang baik. Di mana diaturnya adalah salah satunya di kitab fikih. Ya. Banyak orang yang ngajinya bisa tapi prakteknya terkadang. Banyak orang yang pintar, sekarang banyak orang yang Al-Qur'annya baik, ilmunya yang baik, ilmunya bisa ngajinya tapi tidak beramal. Itu diibaratkan yaitu kadek membawa buku, diibaratkan seperti itu. Jadi tidak ada manfaatnya. Nah, kayak kita walaupun ilmu sedikit tetapi kita diamalkan. Diamalkan itu guys. Seperti kita ada wudu. Ini fardunya aja, belum sunatnya. Pasun furudul wudu'i sitatun al-awlu annya. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Bagaimana tentang niat itu? Nah, bagi orang ada beberapa tingkat, ada makom di dalam niatnya. Yang pertama ada niat
bagi orang-orang yang sehat, ya, tidak bikser, tidak orang itu. Niatnya ada nawaitu rafal hadasi, ada nawaitu hadasi asyuri fardulillah, atau niatnya nawaitul wudu'a lithaharah, bisa ada, atau ada bisa niatnya nawaitu fardul wudu, monggo, itu ada dalam cara artiannya di ulama fikih mangga, atau nawaitul wudu'a fardul lillah ta'ala, monggo, itu sebagai niatnya. Cuma praktik niatnya ini, ya, ucapan mah mudah. Yang kedua ada niatnya, ketika orang misalkan kayak okas silsil baul, orang selalu ya terus kencing, nggak berhenti. Ketika misalkan kita lagi bikser, kita kayak udah dulu dikit-dikit ceret ya, ada yang gitu kan. Nah, di sini pala takfihi niyatu raf'ul hadasi au taharah. Ketika niat wudunya jangan pakai raf'al hadasi, tidak cukup. Jangan nawaitu raf'al hadasi asghari, jangan dipakai nawaitu taharah, jangan. Bagi orang-orang yang silbol terus-terusan keluar air kencing, dikiting kencing. Bagaimana kita niatnya yang tadi nawaitul wudu'a, ya, atau nawaitu adal wudu, itu jangan dipakai yang pertama rob al hadasi, atau yaitu jangan dipakai niatnya tohar, jangan. Bagi orang, kecuali bagi kita orang-orang yang tidak selalu keluar kencing terus, ya, normal istilahnya. Kalau kayak kakek-kakek kan kayaknya gitu ya, bagaimana itu keluar kencing katanya, ya, terkadang dia kencing duduk, diri keluar lagi, keluar lagi, ya, pakainya jangan nawaitu raf'al hadasi atau nawaitu toharah, jangan dua itu. Jadi pakainya berarti nawaitul wudu'a, fardhu lillah ta'ala, gitu, atau nawaitul adal wudu, boleh, ya. Karena dia itu adalah ada hadas, ya. Bagi raf'ul hadasi menghilangkan hadas bagi orang yang tidak hadas, sedangkan dia hadas. Nah, bagaimana tentang sholatnya? Ntar diatur di bagian sholat. Ini perlu kita harus punya ilmunya. Itu tentang niat. Niat itu adalah pondasi bagi kita semuanya dalam wudu. Ya. Ada yang menempatkan bahwa niat ini waktu nyuci tangan. Ada orang, kok bisa? Apakah orang itu sesuai dengan aturan atau undang-undang Rasulullah SAW fikih atau tidak? Ya, ada yang makanya kita harus ngaji seperti itu. Bagaimana praktiknya niatnya? Kalau cuma niat, kita niat nama itu ropada asori farali taala, mudah. Benar apa tidak? Nah, di sini kalau niat itu adalah ketika yang kedua asani ghusl wajhi, ya. Niat ketika niatnya itu kita dalam niat nakuku itu adalah ketika kita nyuci ya awal wajibnya yang diwadukan cuc atau anggahota
yang diwajibkan itu baru niat. Dan awal misalkan satu fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghusl wajib. Berarti niatnya kita di wudu itu awal air di muka. Nih, airnya ambil, nawaitul wudu fil hadi asyari fadlillah sini, bukan cuci tangan berarti. Kalau misalkan waktu kita cuci tangan, nah Allahumma panjada ya, nah sekula itu mah doa, bukan niat. Tetapi kalau misalnya nawaitul wudu ali rafil hadasi asghari, itu salah di sini. Karena ini bukan apa? Bukan fardu wudu. Ya, ini nyuci tangan. Karena tangan ada wudu, bukan awal. Ada tangan tara dia. Saya nang ketiga ghusl yadain. Jadi ke sini awal juz. Ya. Nah. Ya. Jadi sedangkan yang kedua itu ghuslul wajhi. Ya. Nyuci muka. Muka adanya di mana? Nah, di sini. Ya, muka itu. Kalau ini bukan muka. Makanya si perempuan, ya tolong kalau misalkan mau sholat, mukena harus ketutup ini. Karena ini bukan muka. Ini. Kalau dia misalkan di sini, ini kelihatan tidak sah, karena ini bukan muka. Ya kan perempuan itu ketika ada sholat, ya cuma muka dengan ini ya, ya nggak aurat, deh muka. Ketika dia itu misalkan mukenanya di sini, ini nggak ketutup, wah, tidak sah sholatnya. Beda dengan kita, ya. Kalau kita mah auratnya yang penting dari apa sampai lutut, ya kita mau nggak apa-apa. Beda dengan kan ini kalau misalkan istri kita tidak pernah datang ke majelis taklim, untung orang yang datang sering ke majelis taklim, ya di majelis taklim dipraktekkan, ya suaminya datang ke majelis taklim, itu sama-sama mencari ilmu. Ya. Yang kedua ghusl yaitu cuci muka. Bagaimana cuci muka? Yang wajibnya adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah sunnah. Nah, bagaimana doa? Nah, makanya ketika yang pertama itu harus, nah airnya itu harusnya supaya kita seluruh muka kita ya kecuci air pertama. Hah? Silakan pakai gayung juga misalnya. Ya. Makanya bergayungnya kan di kagang sama ini ya pakai gayung begitu, malah pakai air ya. Enggak apa-apa. Ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ini ada yang misalkan abdol, ya padol, ada yang cukup. Ya, kalau cukup, misalnya yang penting wajib aja. Ya, yang wajibnya aja. Ya, kalau sunnah-sunnahnya bukan kita anti sunnah, bukan. Jadi jangan mendahulukan kita melihatkan kepada padolnya, keutamaan. Yang dilihat wajibnya aja yang penting. Sebab wajib itu ada pondasi. Ketika wajib rusak, ya padahal otomatis tidak ada, hilang. Ya, hilang. Itu. Misalkan kita mau ngambil di sini aja langsung. Terpadai asori fadlillahi ta'ala. Ini harus kita berguna. Enggak. Semuanya di sini lu musim gini, ya kayu kucurin aja sedikit. Ini yang kita cuci tangan sebelah lagi ya.
mukanya. Ya, saling membantu. Jadi niatnya awalnya yaitu praktiknya air tetes yang pertama di muka. Niatnya dengan niat bagaimana niatnya, bukan untuk diucapkan aja niatnya, karena an-niyatu qasyusain konan yaitu wa mahaluha al-qalbu. Nah, bukan kalau misalkan prakteknya nawaitu pada ashori fardhullahi ta'ala, cuma bukan niatnya di bibir saja, yang di hati. Ya, ini di qalbu. Niat ke saya wudu hilangkan hadas kecil fardhullahi ta'ala. Bagaimana bolak-baliknya air itu? Takut anggota wudu itu di muka itu tidak tersentuh air. Ya, makanya jangan ribut kalau wudu, santai baik. Ya. Ngejar-ngejar berjamaah. Nah, ini yang harus diprotes ini. Pak, wudunya bagaimana cepat-cepat? Saya udah berjamaah. Pak, itu padilah, Pak. Ya. Ya kalau misalkan rusak wudunya, atas ucap lah berjamaahnya juga enggak dapat. Jadi jangan mengejar doa berjamaah, wudunya keceplak enggak beres. Iya. Ya enggak benar wudu, benerin aja wudu. Selalu berjamaah, misalkan kita udah sholat 1 rakaat, ya mungkin ya kita bagaimana aja. Kita sudah selesai wudu, misalkan sampai di ayat akhir lah, yang itu ngikut berjamaah. Ya. Maka sebaiknya kita ada yang mengatakan utamanya kita ini sebelum masuk waktu, seharusnya kita harus segera wudu. Ulama-ulama dulu begitu. Itu sebenarnya. Jangan misalkan imam udah wakbar ribut gitu, bak. Ya kita wudu sebelum waktu, atau misalkan udah ada nih, ini ya adzan, kita wudu. Jangan mengejar-ngejar keutamaan, yang wajibnya aja dulu. Ini kalau misalkan lebih itu fadzol itu adalah lebihan. Itu harus kita dipikirkan itu. Jadi awalnya karena kata kaidah idan tapasatu tempat masrud. Ketika kita syaratnya tidak ada, maka yang disyaratkannya itu udah selesai. Maka wudunya batal, berarti sholatnya cong. Sama aja, percuma. Maka harus dibereskan wudunya dulu. Tuh. Niatnya itu banyak orang yang niat enggak dalam hati, cuma diucapkan. Kiraan niat itu cukup diucapkan, padahal tempatnya niat itu adalah qalbu. Misalkan Bapak tidak mengucap nawaitu rafa'al hadis ashori fardhullahi ta'ala, tapi di dalam wudu niat saya wudu fardhullahi ta'ala, sah. Cuma di wudu itu adalah membantu untuk transfer supaya hati itu mengikuti, ya, merasa hadir bahwa kita ini lagi wudu. Ya, seperti kita niat sholat, kenapa bisa diucapkan? Karena supaya hati itu tergugah bahwa kita itu mau sholat. Ngikut niat sholat gitu. Ya, banyak orang yang ngaji sekarang bahwa si ini Wahabi katanya, si ini menjelek, bukan aliran kita karena gak niat. Mana dalam hatinya, karena tidak tahu bahwa kita tidak berilmu. Wajibnya itu tidak ada. Memang ada yang anti sunnah. Itu sunnah, kan kita sunnah. Ya, kan kita itu ahlu sunnah. Sunnah itu ada hak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mau ikut siapa? Kita meminta syafaat dari siapa? Kita yang menolong siapa ntar di hari kiamat? Kalau tidak mengikuti ajarannya,
maka Rasul tidak akan. Ya, makanya kita yuk ajaran baginda Rasul, sunnah-sunnahnya sedikit demi sedikit kita lakukan. Ya, di wudu, ya kayak cuci tangan nih, biasa. Ya, Allahumma fajjada min masyil. Itu adalah sunnahnya. Ya, kita supaya dosa-dosa telapak tangan kita dilebur Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah-sunnahnya. Kayak bismillah, ya bismillah dulu. Ya macam dulu. Itu terapi aja, tartil wudunya. Kita mau menghadap Allah itu harus lebih menghadap pada makhluk. Ya. Kita menghadap mau kedatangan seorang bupati, seorang pejabat, udah disiapkan apa aja. Spanduk, karpetnya yang bagus, tulisan yang bagus. Masih tahu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang balik sekarang nih. Ya. Kita sebagusnya ya kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang rapi, terutama di dalam wudunya. Kedua, lihat pakaiannya kita. Ada yang mengatakan bagaimana Ustaz kalau saya tidak pakai peci? Kalau saya ke sana cuma aus-aus belum, enggak apa-apa. Sah saja. Salat itu. Karena kamu kan perempuan. Laki-laki. Ya, cuma seandainya kalau kamu ketemu sama presiden, ya, pakai celana sontok begitu, ya, oblong yang sudah begitu jelek, yang udah ke situ, bagaimana Pak? Ya malu. Kalau manusia malu, ke Allah nggak malu, beda kan? Manusia harus biasa. Lebih bagus kita itu pakai gamis Islami itu. Ya bukan kiai, bukan ustaz, bukan haji aja pakai itu sebetulnya. Jangan malu Pak. Ya. Pakaian Islam itu sebenarnya itu yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat. Tetapi kalau misalnya lagi jalan-jalan yang pakai gamis itu untuk sholat aja. Ya. Ini mau ke sono, ustaz pakai gamis apaan? Ya biasa-biasa aja. Gamis itu untuk kita sholat menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pakai gini, pakai gamis aja saya pakai oblong, waduh. Harus rapi aja. Ya sholat pakai baju biasa pakai itu lebih bagus. Jadi lebih banyak pakai yang dipakai ibadah kita, lebih banyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kita. Ya, lebih sopan santun ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam wudu tidak ada kehusuan, tidak hadir hati kita. Kenapa? Ya, karena begitu niatnya. Ya, bagusin niat juga kita wudunya. Yang kedua ya, jadi niatnya wudu itu di awal cut yang diwajibkan adalah di airnya muka. Ya. Yang kedua fardu wudu itu ghusl yadain ma'ar milfraqain. Yang ketiga fardunya wudu itu nyuci ya tangan dua sini sampai ke sikut sini sumbernya. Ya. Ya, ketika para ilmu ulama ada yang mengatakan begini sempurna. Kenapa? Ini supaya dia yang airnya ke sini. Nah, kalau kita kebanyakan lupa kan? Kalau di sono-sono mah kan kayak di Sukabumi di sono yaitu di kolam yang gede, ya semuanya begini. Kalau lihat keran melulu, nah terkadang begini. Nah, enggak apa-apa. Ya, enggak salah, enggak apa-apa. Yang penting ini saja. Nah, di sini ya. Nah, jangan sampai harus kita lihatin dulu. Ini karena wajib. Terus ininya digini. Enggak digini juga yang pertama aja. Ya. Pertama. Lihat, kalau misalkan di sini ada apa? Wah, di sini ada getah. Getahnya hilangin dulu. Ada cat. Ada ter yang tidak menembus air. Ya. Harus dihilangkan dulu, dia gotong dulu.
Nah, kembali kepada ada yang mengatakan waktu saya ngaji di sana, bagaimana Ustaz kalau orang yang ditato di situ? Saya bingung kan ya, tato nggak bisa, nggak katanya nggak bisa dihilangin. Udah dia doa katanya tapi sakit nggak apa-apa. Ad-daruratu bihul madurah. Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus wudu yang baik, salat yang baik. Itu urusan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kita. Jangan kita menjelek-jelekan orang. Belum tentu kita Allah menerima kita, belum. Itu jadi seorang yang baik wudunya, seorang yang baik ibadahnya, semakin tinggi semakin nunduk dia. Ya, tidak merasa siapa aku. Itu pasti. Itu adalah wajibnya. Kayak sunnah-sunnah ya, yang kedua, yang ketiga itu termasuk doanya Bapak Jamil saya, yang lain doanya. Yang keempat adalah masyu syai'in minar ra'si. Ini berarti kita usap pada tanasuh, usap sesuatu dari kepala, rambut. Jadi enggak harus begini semua, begini enggak. Sedikit enggak apa-apa. Karena syai'un di sini. Ibaratnya sedikit. Ya. Sedikit. Enggak harus sebelah dan yang penting rambutnya ada di batas kepala. Mana kepala ini? Batasnya. Andai kata misalkan rambutnya panjang ada di sini, hisab sini tidak sah. Karena itu bukan kepala. Kan bahasanya minar ra'si, syai'un minar ra'si, kepala. Mau di sini nggak apa-apa. Makanya kita misalkan punya songko yang bagus ini. Gini, duduk di sini ya, gini. Ini kan terkadang nggak ada rambutnya ya. Ada. Di sini aja, nggak apa-apa. Musim di sini, ya. Pakai ada yang pakai songko ini kan jidat ini, Bang. Jidatin muka sini, asal ini, terus ada yang di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan di pundak. Kalau rambutnya panjang di sini nggak sah. Karena itu bukan kepala ya, bukan kepala. Harus perbatasan di kepala. Kayak perempuan, rambut walaupun tumbuh udah melewati. Kita gondrong di sini. Mana bisa. Yang kelima ghusl rijlain mal ka'bain. Yang kelima adalah kita nyuci kaki sampai mata kaki, ya, mata kaki ini, ya. Aduh, sini mata kan ada matanya, maaf ya, ada matanya ini, lewat ya kaki itu biasanya. Terus ada ramu-ramu kita. Kalau kukunya panjang, ya makanya kalau kita kuku panjang harus begini nih, karena takut nggak masuk air di sini. Ya, makanya kita ulahlah ibadah. Kalau kita nggak ribet mah kayak kuku dipotong aja, dibersihin supaya nggak ribet waktu ibadah. Kayak kita adus, kalau panjang harus ini, takut nggak masuk situ. Ya, maka bukan melarang kukunya panjang, ya silahkan. Dan panjang, tetapi harus kita telaten ininya, ya kita dengan ibadah. Yang keenam adalah tartib. Nah, di sini tartib. Artinya tartib itu berturut-turut. Niat 1, 2 cuci muka, ketiga misalkan ghusl yadain, cuci tangan 2. Yang keempat adalah masuk syai'in min ra'si, rambut, ya, usap rambut. Kelima ada ghusl rijlain. Bagaimana kalau kita dibalik? Nah, ada kan orang yang balik, tangan dulu ke sini, tidak sah. Wudunya asal wudu aja, ya. Jadi, karena saya mau lihat orang ngaji, kan kalau orang tua ada yang gitu, masih, kayak jangan gitu. Wah, gimana saya aja? Kita bingung, ya. Asal wudu aja. Emang asal wudu kan ada aturannya, ya, ada aturannya.
Ya, mudah-mudahan aja tidak tertib. Kalau tidak tertib, yaitu maka tidak sah wudunya. Itu praktik dalam wudu. Wudu adalah suatu pondasi bagi kita semuanya. Nah, ketika kita wudunya selesai baik, maka sholatnya insya Allah akan baik. Ketika rusak wudunya, sholatnya pun akan rusak. Terutama katanya hilang akan khusyuk di dalamnya. Ya, makanya kalau kita baik sempurnakan wudunya, insya Allah khusyuk itu ada. Ingat, minimal kita hadir sedetik pun ada. Orang itu hadir dan khusyuk di waktu sholat. Kalau misalkan sholat seluruhnya di takbirul ihram sampai salam kita istilahnya khusyuk, itu bagus. Kan kalau kita mah kiranya belum pernah ya. Aduh, belum pernah. Ini umur udah kepala 5 ke 4 belum, 1 pun belum. Kiranya kita serokat belum ngalami kayak gitu. Sebab khusyuknya sholat itu tidak ingat ke siapa-siapa. Baik kita misalkan, aduh saya tadi tahfidz ya dalam Al-Quran di mana? Ya bukan khusyuk itu. Ya, ini sejarah-sejarah itu. Jadi kalau ini yang khusyuk itu di dalam sholat, yaitu ke waktu takbiratul, ingat takbiratul ihram, di ruku ingat ruku, urusan mata itu. Jadi selalu yang dipraktekkan gitu, kita tidak ingat hanya itu ingat ya. Ada kata ulama hudurul qalbi. Kayak kita nih, orang-orang awamnya yaitu merasa kita lagi sholat, itu hudurul qalbi namanya. Bukan khusyuk tapi nya. Bukan level khusyuk. Hudurul qalbi ingat aja jalur sholat. Terkadang plong ingat kemana itu mana. Ada hudurul qalbi juga ya. Udah bagus lah hudurul qalbi juga ingat sholat juga. Minimal artinya itu global. Kita ingat sholat aja, waktu rukunya ingat sholat aja gitu aja, nggak apa-apa. Itu udah bagus gitu. Itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita. Sama dengan tayamum, ya, cuma praktek tayamum adalah adunya kita tayamum itu satu dengan kedua muka, ya, muka dengan udah selesai itu tayamum. Beda dengan wudu. Nah, itu sebagai kalau tayamum keganti daripada wudu untuk praktek. Nah, atau kamu mau memutih Pak Haji. Kat tayamum. Nah, terus bagaimana karena niat? Nah, di dalam niat itu seluruh niatnya kita mau ibadah lillahi ta'alanya. Ini banyak ibadah kita bagaimana baik sholat, baik Al-Quran, baik baca zikir, tidak ada dampak. Lihat di dalam wudu ada adanya orang-orang yang sepon wudu menjadikan pelebur dosa sekecil, terus wudunya yang baik sehingga menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan yaitu 10 kebaikan. Itu yang tadi wudunya. Ya, jadi wudu nggak cuma-cuma Pak, punya pahala gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu. Maka harus baiklah wudu kita, karena kita untuk menghadap persiapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus baik. Nah, makanya lihat kita mau sholat itu persiapan kita mau menghadap Sang Pencipta. Insya Allah niatkan yang baik, niatkan ikhlas, tidak ada niat yang lain, cuma kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah wudu kita, sholat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada dampaknya kita ibadah itu, jangankan di akhirat, mungkin di dunia juga tidak ada dampaknya. Karena banyak orang yang niatnya itu ibadah digadaikan dengan keindahan duniawi. Ya. Nah, apalagi sekarang
banyak orang tahfidz ya, tahfidz Al-Quran, Al-Quran. Ditanya mau apa tahfidz Al-Quran? Ya, untuk lomba katanya, untuk musabaqah apa ya? Itu noblah mendalik takutnya masalah ibadah untuk kita jembatan menuju Allah hanya untuk pemitas, hanya untuk derajat atau martabat duniawiyah. Nah, makanya dibahas dengan dalam ulama sufi ahli tasawuf, ibadah pun harus kita lillahi ta'ala khalisun mukhlisun. Yakin, jangankan Al-Quran ya, kita istiqomahan bismillah atau kurang kita sholat, insya Allah ada dampaknya, ada taksyurnya. Itu banyak orang niatnya kan sudah dibahas dalam niat innamal a'malu binniyat. Rasul sudah mendapatnya. Kita ini bagaimana niatnya? Kalau wudu niatnya untuk menghadap Allah, baik pasti kita wudunya tidak sembarangan. Karena kita persiapan malu kepada Allah. Kita menghadap mau datang bupati juga, ya. Ini suatu cerminan kita ya. Atau mau menghadap kita misalkan kiai ya yang diundang oleh kita menghadap pasang karpet itu persiapan itu kan namanya untuk penghormatan. Kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang ngasih kenikmatan, ya harus lebih. Nih, itu mudah-mudahan dengan praktik ini atau ilmu ini kita lebih baik lagi, wudunya lebih tertib, ya wudunya lebih baik ya kita, karena kita tahu ketika wudu itu adalah syarat untuk sahnya sholat, syarat untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, untuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adab untuk menghadap Allah adalah kita harus suci. Ketika suci adalah wudu salah satunya. Ketika kita wudu adalah berarti adab kepada Allah, baik membaca Al-Quran, baik menyebut nama Nabi, baik nama Allah Subhanahu wa ta'ala, adabnya itu adalah salah satunya wudu, punya wudu kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, pembahasan fardunya wudu, kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan bagi kita semuanya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Majlis Taklim Masjid Besar Al-Amir, pembahasan fikih terus sedikit sebelum sudah diselesaikan, ditutup, bagaimana untuk kita ibadah yang baik ya. Kita ibadah yang baik itu adalah kuncinya di niat. Ketika niatnya kita besar, yang lain otomatis amburadul. Bahkan ada di dalam riwayat, ini riwayat, ketika ada seorang Badui menghadap ke Rasul tentang ibadah, bagaimana ibadah yang khusyuk, ya, diterima atau tidak. Orang ibadah khusyuk diterima apa atau tidak? Tidak, sahabat tidak, Allah tidak. Dan Sayyidina Ali juga mengatakan tetap ibadah itu harus khusyuk. Ya. Baginda Rasul kan naik. Wahai Ali, ada orang bisakah, mampukah orang itu sholat dari awal sampai akhir salam untuk khusyuk? Bisa khusyuk?
Coba praktekkan. Sayyidina Ali menjawab, mungkin insya Allah bisa. Coba barang siapa yang sholatnya khusyuk, maka ini hadiahnya sorban. Kata baginda Rasul. Sayyidina Ali yang nanggung dulu, berdiri sholat awal 1 rakaat, ya Sayyidina Ali enggak ingat ke sorban enggak. Nah, yang kedua naik sunnah mau tahiyat, ingat. Nah, saya dalam hati itu Pak, dapat ya sorban baginda Rasul. Sudah salam, gimana? Dapat saya Rasul. Mosok sih, kata Rasul. Tadi rakaat kedua kamu, ya katanya kalau salat saya bakal dapat sorban, katanya. Senyum kan Rasul. Maka apalagi kita, ya. Makanya niatnya deposit bagi kita, kata ulama sufi, ketika kita mau ibadah tidak mau apa-apa, hanya saya ingin ketemu Allah, tuh maksudnya gitu aja. Jadi tidak mau surga, tidak takut neraka, saya pengen ketemu Allah. Jadi jangan kepadilah-padilah katanya. Supaya apa? Hati kita jangan melengah ke situ. Maka ketika kita Allahu Akbar atau tahajud sampai sebenarnya banyak orang yang padilah-padilah. Barang siapa yang tahajud insya Allah Allah ingat itu mah bukan orang lain. Yakin ketika kita ada suatu imbalan duniawiyah, udah hati itu ke situ. Maka kita terhalang dengan Allah itu seperti itu. Ya. Ingat di dalam wirid ada baca istighfar, orang yang 1000 baca akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia kefakiran. Kita begini-begini aja. Enggak dikayakan Allah. Karena apa? Tujuannya ke situ istighfarnya. Bukan untuk berangkat kepada Allah. Makanya ada logika, dia akan mengetahui kata ulama disiasati oleh kita ini begini. Ketika kita ibadah istighfar atau sholat, apalagi sholat, berangkatnya mau apa? Takut pada Allah. Ya, kita melaksanakan perintah Allah. Sholat ini kendaraan menuju Allah. Ya, tadi wudunya yang baik. Ketika wudhu yang baik, kita akan menuju Allah, insya Allah. Niatnya itu akan dalam hati kita plong, tidak ada kesana kemari. Maka dalam satu riwayat, kenapa Rasul mengatakan sholat, silakan sholatlah kamu semuanya sesudah sholat istighfar, katanya. Berarti bahasa itu nulis itu, nah sallu salatakum wastaghfiru ba'da salatikum. Salatlah kamu, dan setelah salat astaghfiru, istighfar. Artinya ketika ada bahasa istighfar mohon ampun kepada Allah, ketika kita tidak ingat kepada Allah, tidak kenal salat, berarti kita ada dosa di situ. Contoh begini. Kita mungkin bisa dosa. Kita ngobrol begini. Misalkan saya berdua ngobrol dengan Ustaz Dodo berhadap. Kita ngobrol sih, ya, ngobrol. Ketika ngobrol harus sering hadapan, harus kita dengar, benar. Kalau misalkan kita ngobrol, ya, contohnya saya ngobrol gini ya, bapak-bapak balik ke sana, dia ke pantat, lah saya nggak mau lah, seolah-olah tidak dengerin kan? Nah itu sama. Berarti sama. Ketika kita sholat Allahu Akbar, sholat itu menuju Allah. Kenapa kita ingat kena yang lain? Maka kata Rasul, "Wastaqimu ba'da sholatikum." Istighfar kamu sesudah kita sholat. Jadi astagfirullahaladzim, ya Allah. Jika sholat tadi, ya seharusnya ingat kepadamu. Ingat dalam sholat itu hanya kepadamu. Ingat sholat aja, ingat tasbih, ingat ruku aja. Ketika mau ruku saya ingat waktu ke pekerjaan.
alangkah dosanya. Ampuni dosa. Berarti istighfaran yang kita lupa di dalam sholat. Istighfaran aja. Ya, bagi kita orang awam. Makanya ulama-ulama rezeki yang mengatakan orang yang diterima oleh Allah itu salatnya adalah yang khusyuk. Ketika kita belum bisa tidak khusyuk, belum bisa khusyuknya, bingung. Ya, makanya inisiatifnya Rasul selalu sayang kepada kita. Sesudah sholat kita jangan lupa istighfar. Ya, istighfar mau berapa kali aja istighfarnya. Ya, yang penting kita istighfar, mentobati dosa-dosa kita yang lagi sholat, lagi ya belum sholat, ya sama istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekilas kita mungkin pengajian pada malam ini. Cuma itu aja, baik dari fikih maupun spirit, untuk meluruskan kita semuanya. Kita semua mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kehilapan, kesalahan, mungkin tidak akur dengan undang-undang atau dengan ulama dan dengan kitabnya, mohon diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa lana Muhammad wa sallim tabaraka radhiyallahu anhu kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman wa syakirin anda yu'abina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa andimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatib lima sabaq nasyiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah was salama daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, kalau dia